Ada adik-adik sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semoga adik-adik sekolah minggu terus dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang yang ditugaskan Mbak Rara, yaitu memberi makan binatang dan juga menyiram tanaman. Apakah adik-adik masih melakukannya? Adik-adik, Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan, dan kita tugasnya adalah memelihara. Hai adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengikuti sekolah minggu, sebelum kita lanjutkan bersama-sama tentunya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas sekolah minggu ini. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekolah minggu, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menggerakkan badan kita akan menyanyi Oh Sukacitaku. Adik-adik di rumah pasti sudah hafal. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Adik-adik masih semangat? Oh, yang di rumah Bu Esen masih melihat ada yang masih termenung, ada yang masih mengantuk. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian selanjutnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik pasti bisa kan lagunya? 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik sudah bersukacita karena 2 pujian yang tadi kita nyanyikan membuat kita jadi lebih bersemangat. Nah sekarang karena adik-adik sudah bersemangat, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah pelajaran kedua tentang Aku Rela Memberi. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Yuk kita bareng-bareng bersama untuk memanggil Mbak Dinda. Mbak Dinda. Shalom semuanya. Yeay. Terima kasih Mbak Esther. Dan shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, sudah 1 minggu berlalu kita bertemu kembali. Hari ini untuk mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh Alkitab. Yang pertama kita mau belajar dari Bapak Petrus. Dan yang kedua kita mau belajar dari Bapak Yohanes. Gimana ya ceritanya? Kita mulai ya. Jadi pada suatu hari di depan orang banyak hadirlah Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, Mbak Dinda, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ngapain di hari itu? Ternyata mereka sedang memberitakan firman Tuhan. Mereka sedang memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Mereka sedang memberitakan tentang mujizat Tuhan. Kemudian mereka sedang memberitakan tentang kasih Tuhan. Nah, di depan orang banyak itu juga hadir bapak-bapak dari pemimpin gereja. Tapi adik-adik tahu nggak kalau ternyata
bapak-bapak pemimpin gereja ini tuh marah loh adik-adik melihat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Kenapa Mbak Dinda kok mereka marah? Iya, ternyata mereka marah karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini menyampaikan firman Tuhan. Mereka nggak suka adik-adik. Dan akhirnya di hari itu, di mana Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memberitakan firman Tuhan, dari hari itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Wah, bapak-bapak di pemimpin gereja ini memasukkan mereka ke dalam penjara. Nah, tapi di saat karena di hari itu sudah malam, jadinya mereka semua di penjara hingga keesokan harinya. Nih, di penjara. Nah, akhirnya keesokan harinya dipanggillah nih Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini dipanggil oleh bapak-bapak dari pemimpin gereja dan bapak-bapak dari ahli Taurat. Nah, dipanggillah mereka. Kemudian di sini Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini dikasih tahu sama bapak-bapak ahli Taurat sama bapak-bapak dari pemimpin gereja kalau mereka nggak suka karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini memberitakan firman Tuhan. Di situ mereka mengungkapkan kekesalannya. Nah, tapi ternyata adik-adik di hari itu, di hari ketika Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memberitakan firman Tuhan, itu kan di depan orang banyak ya adik-adik ya. Adik-adik tahu berapa orang yang sudah percaya sama Yesus? 5.000 orang. Wah, luar biasa. Dan adik-adik tahu 5.000 orang itu belum termasuk yang perempuan dan anak kecil loh adik-adik. Wah, bayangin deh, 5.000 orang belum termasuk perempuan dan anak kecil, berarti lebih dari 5.000 orang loh adik-adik. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus bekerja melalui Bapak Petrus dan Bapak Yohanes untuk memberitakan kasih-Nya supaya banyak orang percaya, banyak orang diselamatkan. Wah, luar biasa. Ternyata Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini telah memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Tapi ingat, ada yang nggak suka loh adik-adik. Nah, di sini Bapak ahli Taurat dan Bapak dari pemimpin gereja mengungkapkan kesalahannya. Tapi Bapak Petrus menanyakan kepada bapak-bapak dari pemimpin gereja dan ahli Taurat, bertanya seperti ini. Bapak-bapak misi, saya mau tanya, coba bapak-bapak pilih, memberitakan firman Tuhan atau memberitakan diri sendiri, memberitakan tentang kebaikan Tuhan atau menyombongkan diri. Nah, coba adik-adik pilih. Adik-adik kira-kira pilih mana? Adik-adik melakukan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, atau adik-adik lebih suka memberitakan tentang kebaikan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri? Coba adik-adik pilih mana? Pasti pilih yang pertama, di mana kita melakukan hal yang baik. Coba di sini siapa yang nggak setuju kalau memberitakan kebaikan Tuhan itu suatu hal yang buruk? Gak ada ya. Memberitakan firman Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Adik-adik kalau melakukannya itu berarti adik-adik anak Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ternyata ketika kita memilih Tuhan yang utama, itu artinya kita sudah memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, akhirnya bapak-bapak ahli Taurat dan bapak-bapak dari pemimpin gereja ini menyadari, oh iya ya, kok memberitakan firman Tuhan malah kita marahin ya, kan itu bukanlah suatu hal yang jelek. Masa memberitakan firman Tuhan lebih jelek daripada menyombongkan diri sendiri? Kan nggak mungkin ya adik-adik ya. Nah, dari situ akhirnya mereka sadar bahwa oh iya ya, mereka sebenarnya Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan, karena mereka sedang melakukan hal yang baik. Mereka sudah memberikan yang
terbaik untuk Tuhan. Nah, akhirnya di sini Bapak Yohanes dan Bapak Petrus tidak jadi disalahkan karena mereka sudah melakukan hal yang baik, mereka sudah memberi yang terbaik. Nah, akhirnya kita mau belajar bahwa hari ini kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang suka memberi, pribadi yang suka memberi yang terbaik untuk semua orang, untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau mengingat tentang ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Ikutin ya. Kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi. Kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Yeay, luar biasa. Nah, hari ini Mbak Dinda mau memberikan tugas kepada adik-adik. Hari ini kita tidak akan membuat prakarya, kita tidak akan motong-motong. Hari ini Mbak Dinda ingin adik-adik semua melakukan hal yang baik. Adik-adik semua hari ini tugasnya yaitu memberikan kasih adik-adik kepada orang-orang di rumah, kepada keluarga, kepada mama, papa, kakak. Nah, perlakuan baiknya bisa seperti ini adik-adik contohnya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah punya kue atau punya roti, nah mama papanya disuapin, itu bentuk kasihnya adik-adik kepada orang tua. Kemudian kalau waktunya makan siang, nah adik-adik bisa tuh mengambilkan makanan untuk mama papanya. Nah nanti ketika adik-adik memberikan makanan kepada mama papanya, atau mungkin juga nggak makanan adik-adik nggak apa-apa, minuman misalnya mama papanya diambilin minum, nah itu boleh, itu bentuk kasihnya adik-adik kepada mama papa. Atau mungkin buat kakaknya juga bisa, boleh. Nah di situ nanti ketika adik-adik memberikan kasihnya adik-adik, nanti difoto sama mama papanya, nanti difoto sama orang rumah. Nah nanti fotonya jangan lupa ya dikirim ke grup sebagai nanti laporan untuk mama papanya bahwa adik-adik semua telah mengikuti sekolah minggu, begitu. Nah, jadi selamat mencoba, selamat melaksanakan tugas. Hari ini kita belajar tentang apa? Jangan lupa, aku mau memberi. Oke, hebat, luar biasa. Oke, kita kembali ke Mbak Esther. Dadah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu, bagaimana cerita yang disampaikan oleh Mbak Dinda? Bagus dan menarik kan? Jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu berikutnya ya. Jangan lupa juga ajak teman-teman yang lain dan juga mungkin saudara-saudara yang lain ya. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah memuji Engkau. Berkati kegiatan kami satu hari ini ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat jumpa. Dadah. Bye-bye.